STY out. Ya, tagar STY out kembali viral akhir-akhir ini, teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola, teman-teman. Ya, kita ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini, saya akan kembali membahas sedikit tentang Timnas Indonesia. Ya, karena Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan ketika melawan Cina kemarin dengan skor akhir 2-1. Dan di video sebelumnya, saya juga telah membuat video kritik buat STY. Namun melihat akhir-akhir ini, kembali viralnya hashtag atau tagar STY out. Dan ada beberapa informasi terbaru dari Timnas Indonesia. Sehingga dalam video kali ini saya kembali membahas tentang Timnas Indonesia, teman-teman. Oke, kita kembali ke topik. Kembali viralnya tagar STY out. Ya, akhir-akhir ini semakin atau kembali viralnya tagar STY out yang disebabkan oleh kekalahan Timnas Indonesia ketika melawan Cina kemarin. Bukan hanya sekedar kekalahan, teman-teman, melainkan banyak yang melihat bahwa strategi yang diterapkan oleh Sintayong ketika melawan Timnas Cina adalah strategi yang tidak wajar, teman-teman. Banyak yang tidak setuju dengan strategi yang diterapkan oleh Sintayong kemarin. Dan seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa menurut saya strategi yang diterapkan oleh Sintayong acak-acakan. Bukan tidak bagus, bagus strategi yang diterapkan oleh Sintayong. Namun dari segi pemilihan pemain yang membuat strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik oleh pemain, tidak dapat dijalankan secara maksimal, sehingga menurut pandangan saya strategi tersebut acak-acakan. Begitu, teman-teman. Nah, hal ini juga yang membuat hashtag atau tagar STY out kembali digaungkan, kembali viral di mana-mana, teman-teman. Karena bukan hanya karena kekalahan, ini bukan soal hasil akhir, teman-teman, melainkan melihat permainan Timnas Indonesia kemarin dan strategi yang diterapkan oleh Sintayong kemarin, yang sedikit agak aneh, tidak wajar, di luar dari prediksi banyak orang. Termasuk banyak pengamat melakukan kritik terhadap strategi yang diterapkan oleh Sintayong ketika melawan Cina kemarin. Begitu. Namun terlepas dari itu semua, teman-teman, kita harus menerima kekalahan tersebut dan menatap ke depannya. Karena ke depannya di bulan November kita akan melawan tim kuat, yaitu tim Jepang, teman-teman. Dan saya rasa tagar STY out ini harus dihilangkan. Ya, karena melihat prestasi, banyaknya prestasi atau target yang telah dicapai oleh Coach Sintayong sendiri, gitu. Dan saya rasa tidak wajar jika kita langsung mengambil keputusan bahwa STY out hanya karena satu pertandingan saja, begitu, teman-teman, ya. Jadi jangan hanya karena satu pertandingan kita mengalami kekalahan, kita mengalami penampilan yang di luar ekspektasi, jadi kita langsung mengatakan bahwa STY out. Kita melupakan bahwa STY telah mencapai target yang ditetapkan, yang ditentukan. Nah, oleh karena itu, tidak wajar jika kita memviralkan kembali hashtag STY out. Begitu ya, teman-teman. Oke, berita terbaru dari Timnas Indonesia. Ada J.I.D.S dan Ivar Jenner yang dikabarkan tidak bisa main ketika melawan Jepang nanti. Nah, ini cukup berbahaya, teman-teman. Cukup berbahaya. Karena J.I.D.S merupakan andalan di lini belakang kita, merupakan center di lini belakang kita, dan sering juga J.I.D.S dipakaikan bahan kapten, dipercayakan sebagai
leader buat tim nasional kita. Karena jiwa kepemimpinannya bukan hanya jiwa kepemimpinan di belakang, tapi dia juga mempunyai jiwa memimpin atau menyatukan tim, termasuk timnas Indonesia yang saya maksudkan di sini, teman-teman. Jadi ini adalah kerugian buat timnas Indonesia ketika melawan Jepang nanti jika Jay Ijes tidak bisa dimainkan karena akumulasi kartu. Dan Ivar Jenner juga dikabarkan tidak bisa bermain karena akumulasi kartu juga. Gitu. Nah, ini cukup berbahaya karena Ivar Jenner juga adalah sosok sentral di lini tengah kita yang bisa membantu penyerangan kita, yang bisa menopang lini tengah kita. Karena Tom Haye tidak mempunyai stamina yang cukup bagus untuk menopang selama 90 menit lini tengah kita. Nah, ini cukup berbahaya, teman-teman. Ya. Lalu kalau Ivar Jenner tidak bisa bermain, maka kira-kira siapa yang bisa menggantikan Ivar Jenner di lini tengah? Nah, kabar baiknya ada Justin Hubner yang sudah bisa dimainkan, sudah pulih dari cedera, dan sudah kabarnya bisa ikut membela timnas ketika melawan Jepang nanti. Nah, semoga saja Justin Hubner bisa pulih secara total dan bisa membela timnas Indonesia ketika melawan Jepang nanti. Begitu, teman-teman. Nah, kalau untuk Jay Ijes, memang ini sangat merugikan, teman-teman. Namun di sisi lain, kita juga ada Kevin Dix yang baru saja dinaturalisasi, sehingga Kevin Dix merupakan angin segar buat timnas Indonesia. Bisa juga sebagai pengganti Jay Ijes di belakang. Namun, pertanyaannya, apakah Kevin Dix bisa mampu langsung tune in dengan timnas Indonesia? Bisa langsung mampu menyatu dengan permainan atau gaya bermain pemain-pemain timnas Indonesia? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Gitu ya. Tapi harapannya Kevin Dix mampu menampilkan permainan terbaiknya ketika melawan Jepang nanti. Dan mudah-mudahan dia bisa ikut membela timnas ketika melawan Jepang nanti. Walaupun masih November ya, teman-teman, tapi setidaknya dia mampu membela timnas Indonesia menggantikan Jay Ijes. Gitu, teman-teman, di lini belakang. Dan harapannya dia mampu memberikan penampilan terbaiknya buat timnas Indonesia. Gitu. Dan semoga saja ketika melawan Jepang nanti, Sintayong tidak lagi mencoba-coba pemainnya atau mencoba-coba strateginya. Begitu, teman-teman. Karena lawan Jepang ini memang kita patut waspadai karena ini lawan terkuat di grup ini. Lawan terkuat. Dan saya rasa harusnya kita tidak lagi bermain terlalu defense, teman-teman. Walaupun kita tahu kekuatan Jepang bagaimana dan perbedaannya dengan timnas cukup jauh bagaikan langit dan bumi. Tapi harusnya dengan materi pemain yang ada, kita tidak bermain terlalu bertahan. Karena mau sampai kapan kita bertahan terus. Gitu, teman-teman ya. Kita tentu secara pertahanan kita kuat karena diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas di lini belakang kita. Termasuk ada tambahan Kevin Dix. Tapi mau sampai kapan? Mau seberapa lama kita mampu bertahan? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita nanti. Dan harusnya kita bermain tidak terlalu bertahan ketika melawan Jepang nanti. Bisa kita bermain lebih keluar, begitu, lebih lepas. Setidaknya ya, paling minimal kita bisa bermain lebih lepas ketika melawan Jepang nanti. Dan tidak bermain di bawah tekanan. Oke, itu saja, teman-teman. Dan kabar terbaru lagi. Berikutnya, ada Bahrain yang menolak untuk bermain di Indonesia dengan alasan ada ancaman, alasan keamanan lainnya. Begitu, teman-teman. Nah, ini lucunya Bahrain. Bahrain seolah-olah
bertindak, ini yang dikatakan Bahrain itu playing victim, teman-teman. Berpura-pura menjadi korban. Ya, padahal masih lama pertandingannya. Mereka sudah melakukan protes kepada AFC dan menolak bertanding di Indonesia karena alasan keamanan. Karena akhir-akhir ini mereka mendapat berbagai ancaman dari berbagai fans, termasuk fans dari Timnas Indonesia sendiri. Nah, bagi kita fans Timnas Indonesia, harusnya kita juga lebih berhati-hati ya dalam melakukan kritik, lebih sopan dalam melakukan kritik, tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari nalar kita yang dapat merugikan Timnas Indonesia itu sendiri, teman-teman. Nah, ini ajakan buat fans-fans Timnas Indonesia. Semoga kita dapat lebih bijak ya dalam bermedia sosial. Boleh kita melakukan kritik, tapi kritik yang harusnya tidak merugikan Timnas Indonesia sendiri gitu. Sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak membuat walaupun ini merupakan cywar buat tim lawan, teman-teman. Saya sepakat jika ini merupakan cywar buat Bahrain sendiri. Namun, kita juga perlu berhati-hati melihat bahwa ketua AFC adalah orang mana, gitu kan, yang harus kita tahu. Nah, keputusan-keputusan di AFC itu juga seringkali dapat merugikan Timnas Indonesia. Gitu. Jadi, sebagai fans Timnas Indonesia, harusnya kita lebih berhati-hati lagi. Ya, lebih bijak lagi dalam melakukan kritik di media-media sosial. Gitu, teman-teman. Jangan sampai nantinya merugikan Timnas kita sendiri. Oke, dan berita terbaru, ada klarifikasi dari Sintayong. Saya nonton di Bola Sport kalau tidak salah ya. Ada klarifikasi bahwa alasan Sintayong tidak memainkan Tom Haye karena Tom Haye tidak secara fisik tidak mampu bermain selama 90 menit. Jadi kemarin ketika melawan Cina, alasan Sintayong tidak memainkan Tom Haye di babak pertama adalah karena Tom Haye secara fisik tidak bisa bermain selama 90 menit secara stamina, gitu teman-teman ya. Oke, itu saja informasi terbaru dari Timnas Indonesia. Itu saja yang akan kita bahas tentang Timnas Indonesia kali ini. Semoga di bulan November nanti Timnas Indonesia bisa mampu memberikan penampilan terbaiknya ketika melawan Jepang. Oke? Salam sepak bola Indonesia, Garuda di dadaku. See ya.